Ini yang kami percaya dalam hidup kami. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan dalam hidup kami belajar berserah. Sebab kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan. Betul, tatkala kami ada dalam tangan Tuhan. Betul, tatkala kami disertai Tuhan. Bukan serta-merta masalah hilang dari hidup kami. Tapi ini yang kami percaya ya Tuhan. Ketika kami berserah, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan, maka Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami umat-Mu dari berbagai-bagai tempat, daerah, dari berbagai-bagai denominasi gereja bersatu hati di rumah kami masing-masing, mengangkat tangan kami, memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, Allah Immanuel, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berperkara atas hidup kami. Kami bawa hidup kami dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena itu pagi hari ini kami juga rindu, dibekali, disiapkan, diperlengkapi untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan bicara bagi masing-masing kami. Secara khusus ketika kami menghadapi masa-masa sukar, kami tahu ada hal-hal yang harus kami ingat dan tidak boleh kami lupa. Sebab sedianya Tuhan sudah memberikan kepada kami jalan keluar. Tuhan sudah memberikan kunci jawaban tatkala kami ujian dalam kami menjalani hidup kami. Karena itu kami mau buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita sudah menyembah Tuhan. Wow, kita percaya lawatan Tuhan nyata atas setiap kita di rumah kita masing-masing. Dialah Yehova Syamah, Allah hadir melawat setiap umatnya di rumah kita masing-masing. Karena itu kita mau buka hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih ada dalam bahasan 7 hal yang tidak boleh dilupakan oleh anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar. Kenapa? Karena hidup ini tidak mudah. Iya kan? Betul, kita punya Yesus. Betul, Tuhan pegang tangan kita. Tapi bukan berarti kita tidak pernah melewati air, tidak pernah kita lewati api. Tapi janjinya jelas. Sekalipun kau harus melalui air, sungai, tidak akan kau dihanyutkan. Sekalipun kau harus melalui api, tidak akan dibiarkan kau terbakar. Sebab tanganku memegang engkau. Wow. Berarti dalam hidup ini bakalan ada masalah. Bahkan jaminannya Yesus bilang, setiap hari engkau punya kesusahannya sendiri. Berarti kalaupun ada pergumulan, kalaupun ada masalah, Yesus tetap pegang tangan kita. Dan Yesus ada di setiap hari kehidupan kita. Katakan amin. Jadi kita yang harus mempersiapkan diri tatkala badai itu ada. Jadi kita harus mempersiapkan diri tatkala masa-masa sukar itu hampiri hidup kita. Kita sudah belajar beberapa hal, sudah dikasih dalam Tuhan dari beberapa hari yang lalu. 7 hal yang tidak boleh dilupakan anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar, sehingga tidak menghadapi stres, tidak menghadapi depresi, tidak menghadapi tekanan yang pada akhirnya membuat anak-anak Tuhan semakin terpuruk, semakin hancur. 7 hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, jangan pernah lupa Yesus bilang, "Hai, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Dengan kata lain, Yesus mau kita serahkan masalah kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena akan ada pertukaran. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masalah yang kita berikan kepada Tuhan, pergumulan yang kita serahkan kepada Tuhan, kita digantikan kelegaan, ketenangan dalam kita menjalani masalah pergumulan kita. Yang kedua yang gak boleh kita lupakan, bahwa Alkitab mencatat pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kalau itu jaminan Tuhan, berarti jelas tidak ada orang harusnya yang berkata, apalagi anak-anak Tuhan bilang, aku udah capek pendeta, aku udah lelah menghadapi masalah ini, aku udah gak kuat. Nggak ada kata-kata itu dalam kamus anak Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab memberikan jaminan. Pencobaan, masalah, masa-masa sukar yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kekuatan kita terbatas. Dia memberikan jalan keluar bagi kita. Dia memberikan kekuatan buat setiap kita. Sehingga akhirnya ketika kita menghadapi jalan tersebut, jalan via dolorosa, jalan di mana kita harus memikul salib dalam kehidupan kita, maka di situ Tuhan akan berikan kita pengharapan, kekuatan dan penghiburan. Dengan kata lain,
Tidak ada anak-anak Tuhan yang harusnya mengatakan, saya sudah tidak kuat. Kenapa? Karena jaminannya jelas. Pencobaan, masa-masa sukar, ujian, masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, yang tidak boleh kita lupakan anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar, bahwa Yesus mengatakan, kemarin kita sudah belajar, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena setiap hari punya kesusahan. Kita nggak bisa mengakumulasi kesusahan besok, kesusahan lusa, kesusahan minggu depan, kesusahan bulan depan. Di hari ini kita akan stres, kita akan down, kita akan panik. Karena Tuhan tahu kemampuan manusia sehari cukup sehari. Kalau diakumulasi stres, maka dalam rumah tangga selalu saya bilang, dalam konseling, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam konseling pranikah, kalau ada masalah dalam rumah tangga jangan diakumulasi, dibicarakan. Iya kan? Ada rumah tangga ribut, disimpan, nggak dibicarakan. Nanti tahun depan ribut lagi. Tahun ini yang punya masalah diungkit tahun depan. Itu karena akumulasi. Sehingga akhirnya banyak istri-istri, banyak suami-suami tertekan. Karena apa? Karena masalah yang diakumulasi. Kesalahan-kesalahan pasangan, kesalahan-kesalahan suami, kesalahan-kesalahan istri diakumulasi. Akhirnya menjadi bom waktu, saudara, yang suatu hari bisa meledak. Dan ketika meledak itu parah. Makanya ketika ada pergumulan, ada masalah antara suami dengan istri, dibicarakan, komunikasi. Itu penting. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena Alkitab bilang, kalau engkau marah, jangan biarkan engkau marah sebelum matahari terbenam. Berarti engkau selesaikan masalah. Karena sesuatu yang ditumpuk-tumpuk, pekerjaan pun kalau ditumpuk-tumpuk, kita akan sulit untuk mengerjakan dan menyelesaikannya. Itu yang ketiga. Kemarin kita sudah belajar bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kata lain, jangan kau menunda-nunda kesempatan. Jangan kau memikirkan jauh ke depan masalahmu, pergumulanmu yang mungkin belum tentu terjadi, engkau sudah pikirkan hari ini. Biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang ketiga, itu yang kemarin. Yang keempat, hari ini kita belajar bersama-sama 7 hal yang tidak boleh dilupakan anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar, sehingga tidak stres, tidak depresi, dan akhirnya semakin hari semakin terpuruk. Yang keempat, jangan pernah lupa ini, bahwa ada satu pribadi yang bernama Yesus. Dia mengatakan begini, saudara, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan pernah lupa, Yesus pernah mengatakan. Dan yang bicara Yesus, yang adalah Tuhan, berarti dia menepati apa yang dia bicarakan. Dia menepati apa yang dia janjikan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 20, kita tahu ini adalah amanat agung. Tapi dalam kita mengerjakan amanat agung ini ada penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus bilang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Berarti sampai selama-lamanya. Selalu ada. Sampai kapan? Kepada akhir zaman. Tahukah saudara bahwa pernyataan Yesus ini membuat hati kita tenang? Ya, kalau kita mengerti ada yang menyertai kita di tengah-tengah masalah, kalau kita memahami bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita tatkala kita susah. Karena pada dasarnya manusia, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau dia sedang senang, kalau dia sedang banyak sedang sukses, banyak promosi, wah, banyak tuh yang ngedeketin saudara. Ada yang ngaku-ngaku saudara gitu ya kan. Saya saudaranya nih. Padahal nggak tahu siapa. Karena lagi diangkat, lagi sukses, lagi menduduki tempat yang strategis. Tapi ketika hidupnya sedang diproses, hidupnya sedang hancur, hidupnya sedang terpuruk, maka semua teman-temannya mulai menjauh. Tapi saya mau ingatkan ini, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita kapanpun, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dia bernama Yesus. Karena jaminannya jelas, dia bilang, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Berarti ada jaminan yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak pernah berjalan sendiri. Saya tahu pribadi Tuhan yang menyelamatkan saya. Kemarin saya punya masalah, Tuhan tolong saya. Hari ini pun saya punya masalah, saya percaya Tuhan pasti juga tolong saya. Dan hari depan kalaupun saya punya masalah, saya percaya hari depan pun Tuhan pasti tolong saya.
Karena dia jamin. Jaminan itu yang membuat kita kuat. Coba saudara lihat dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Apa yang Tuhan katakan? Wow, ini dahsyat saudara. Tuhan bilang begini, sampai masa tuamu aku tetap dia. Lihat, pernyataan ini memberikan dampak buat kehidupan anak-anak Tuhan, bahwa tidak ada perubahan dalam kehidupan dalam pribadi Allah. Sampai masa tuamu kita bisa berubah. Manusia cenderung berubah-ubah. Hari ini A, besok bisa B. Hari besok B, besok lusa bisa C. Besok lusa C, minggu depan bisa D. Bahkan usia manusia berubah-ubah. Tapi Yesus Tuhan memberikan jaminan, hari ini engkau boleh tua, sampai masa tuamu aku tetap dia. Aku, apa dibilang saudara? Aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Dulu kita masih kecil, kita masih muda, Tuhan menyelamatkan kita. Sampai sekarang, sampai masa tuamu Tuhan bilang, bahkan sampai putih rambutmu aku tetap dia, aku mau menggendong kamu. Apa dibilang selanjutnya? Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan gak bilang begini, aku telah melakukannya tapi untuk sementara waktu, hanya untuk sesaat. No, aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Ini yang menjadi pegangan hidup kita. Ini yang menjadi jaminan kehidupan kita. Masalah boleh datang silih berganti. Orang-orang boleh datang mendekati saya pada saat saya sukses, dan ketika saya hancur, orang pun pergi meninggalkan saya. Tapi saya punya satu pribadi yang bernama Yesus, Bapa saya yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan saya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan jaminannya, sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Ini yang memberikan kepastian, kekuatan buat setiap kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang sering kali terjadi adalah kita yang pergi meninggalkan Tuhan. Ada orang-orang pergi meninggalkan Tuhan karena bangku jabatan. Ada orang-orang pergi meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena pasangan hidup. Ada orang-orang pergi meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena harta. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus oleh harta dunia, oleh kekayaan dunia, oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi tahukah saudara, bahkan ketika engkau susah dan engkau mau datang kembali kepada Tuhan, Dia tetap membuka tangannya. Engkau adalah anak yang terhilang, mari kepadaku. Betapa kasih-Nya luar biasa atas hidup kita. Wow. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Gak ada perubahan dari pribadi Tuhan. Dia telah memutuskan untuk menyelamatkan saudara dan saya, maka Dia juga bertanggung jawab dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan sampai masa putih rambut kita, Dia tetap menggendong kita. Mazmur 37 ayat 25. Apa yang dikatakan pemazmur? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Lihat, manusia ada berubah. Manusia ada dan mengalami perubahan. Tapi pemazmur bilang begini, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Selama hidupnya pemazmur tidak pernah melihat bahwa ada orang-orang benar yang hidupnya ditinggalkan oleh Tuhan. No. Kenapa? Karena jaminannya tadi bilang, dari sisi aku, dari pihak aku, kata Tuhan, aku tetap dia. Aku tetap Allah yang menyelamatkanmu. Aku tetap Allah yang menggendongmu sampai masa tuamu. Pemazmur ngalamin hal ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, perjanjian orang benar antara kita dengan Tuhan
bukan hanya buat pribadi saudara dan saya, tapi perjanjian itu terus turun ke anak cucu kita. Karena perjanjian itu adalah perjanjian berkat yang Tuhan ikatkan antara Dia sebagai Tuhan yang tidak pernah berubah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Keturunan-keturunan kita yang akan mendapatkan dampaknya. Itu sebabnya pemazmur bilang, Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, aku tidak pernah lihat orang benar kesusahan, tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai sampai ke akhir kehidupan kita, bahkan sampai keturunan-keturunan kita. Bahkan Matius pasal yang pertama ayat 23 bilang begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa saudara? Immanuel. Dari sini aja kita udah tahu, berarti Tuhan kita yang kita sembah sebagai Yesus, Dia dinamakan Immanuel, yang berarti apa? Allah bersama dengan kita. Allah menyertai kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Bayangin saudara, Yesus udah diberikan nama bahwa Dia akan dinamakan Immanuel, yang berarti Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahkan bukan sampai di situ saja sudah dikasih dalam Tuhan. Yesus sendiri bilang dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, aku akan minta kepada Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan gak mau kita dibiarkan seorang diri, sebab Dia sudah berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Sehingga betul sosok Yesus pada saat itu tidak ada lagi karena sudah terangkat surga, tapi Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudusnya yang untuk menyertai kita. Dia tinggal dalam hidup kita karena kita adalah baitnya, rumahnya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Tuhan memberikan setiap kita jaminan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Bahkan bukan saat kita hanya hidup di dunia saudara, Dia memberikan kita jaminan juga pada saat kita selesai menghabiskan kontrak kita di dunia ini. Dia mau, Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia, supaya di tempat di mana Dia berada, kita berada. Ini dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, lihat saudara, aku akan datang kembali dan membawa saudara dan saya ke tempatku, ke tempat Tuhan. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat saudara, bahkan sampai di masa kekekalan Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Dia mempersiapkan segala sesuatunya di muka bumi ini untuk menyertai kita. Bahkan selesai masa-masa kita tinggal di muka bumi ini, Tuhan menjemput kita. Wow, untuk membawa kita supaya di tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada. Ini yang saya bilang, Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan kita Tuhan yang memberikan janjinya dan tidak pernah mengingkari apa yang Dia janjikan. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kalau kita mengerti akan hal ini saudaraku, kita memahami bahwa apa yang Yesus katakan, aku senantiasa
menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu terbukti. Yang jadi pertanyaan, kenapa seringkali kita merasakan Tuhan tidak ada dalam hidup kita? Ya, seringkali kenapa kita merasakan bahwa Tuhan sedang tidak hadir dalam masalah pergumulan kita? Setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa itu. Tahukah kenapa, saudara? Murid-murid pun pernah mengalami masa-masa seperti itu. Ketika mereka digoncang badai di dalam perahu. Bahkan ketika Yesus hadir di tengah-tengah badai, mereka kira Yesus adalah hantu. Mereka bilang, hantu. Karena apa? Karena yang mereka lihat adalah masalah, yang mereka lihat adalah badai, sehingga mereka tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Dalam hidup ini kita yang memutuskan, kita yang mau membesarkan masalah kita, sehingga akhirnya Tuhan yang hadir dalam hidup kita tertutup oleh masalah kita, sehingga kita merasakan Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, sehingga kita merasakan Tuhan tidak hadir dalam masalah kita. Atau yang kedua, kita membesarkan Tuhan dalam masalah kita, sehingga akhirnya badai itu tenang dan Tuhan kita dimuliakan dalam hidup kita. Kita yang memutuskan. Karena apa? Dua-duanya ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita, Dia hadir. Tapi badai pun datang menghampiri hidup kita. Murid-murid melihat Yesus di tengah badai dan mereka bilang itu hantu. Kenapa? Karena murid-murid melihat badai yang menakutkan. Sehingga akhirnya Tuhan hilang dari penampakan. Yang mereka lihat hanya hantu, yang mereka pikir hanya hantu. Bukankah sering itu yang kita alami, saudara? Kita merasa Tuhan gak hadir, Tuhan gak tolong kita, Tuhan gak berikan kekuatan kepada kita. Kita bilang, Tuhan kayaknya Engkau gak ada di dalam hidup saya. Kenapa? Karena masalahnya terlalu berat, pergumulan saya terlalu susah, saya udah terlalu sakit. Akhirnya kita ngomong, kita berasa Tuhan kayaknya gak hadir dalam hidup saya. Jujur, seringkali setiap kita mengalami hal ini. Tapi tahukah saudara, itu yang memutuskan adalah kita. Karena badai besar menghampiri hidup kita, tapi Tuhan Yesus dalam karya Roh Kudusnya juga tetap ada dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang kitalah yang memutuskan. Kita mau membesarkan yang mana? Karena kalau kita membesarkan badai yang sedang terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan akan terlihat samar. Demikian pula sebaliknya, tapi kalau kita membesarkan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan kita, maka badaimu akan reda. Dan kau akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Itu keputusan kita. Jadi saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan. Dari perkataan Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengajarkan kepada setiap kita yang pertama bahwa Tuhan hadir. Tuhan ada. Tuhan nyata di dalam setiap badai hidup kita. Jadi bukan berarti kalau badai ada dalam hidup kita, pergumulan masa-masa sukar itu ada dalam hidup kita, berarti Tuhan hilang. No, Dia tetap ada karena janjinya Dia tidak pernah pergi meninggalkan kita sampai kepada akhir zaman. Lalu kenapa kita merasakan Tuhan sepertinya tidak ada, Tuhan seperti tertidur, Tuhan seperti tidak menolong saya? Itu karena kita yang membesarkan badai kita, sehingga akhirnya Tuhan terhilang. Kita merasakan Tuhan terhilang, Tuhan sedang jauh. Tapi berlaku sebaliknya. Kalau engkau memperkatakan aku percaya Tuhan, kau tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan, aku percaya badai hidup ini akan Tuhan lalukan atas hidupku. Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Tuhan, aku percaya sekalipun ada masa-masa sukar dalam hidupku, Engkau tetap pegang tanganku. Maka Tuhanmu akan semakin besar dan badaimu akan semakin kecil. Kita yang memutuskan. Kita mau buat siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Semua ada di tangan kita. Karena Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Jadi yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita belajar. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita. Kalau Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita, bukan berarti masalah gak ada.
Daniel kurang berdoa apa? Tetap masih bisa dilemparkan ke dalam goa singa. Tapi dalam masalah dalam goa singa, Tuhan hadir menjagai, memproteksi Daniel. Siapa Sadrak, Mesak, Abednego? Orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang berkomitmen terhadap iman untuk tidak menyembah Allah lain selain Allah Israel. Tapi apa yang mereka alami? Tetap masuk dalam dapur api. Alkitab mencatat panasnya dipanaskan 7 kali lipat, bahkan lebih parah. Tapi apa yang terjadi? Di dalam dapur api, Tuhan memproteksi dia. Wow, Yusuf pun mengalami hal yang sama, Daud pun mengalami hal yang sama. Berarti saudara dikasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan betul ada dalam kehidupan setiap kita. Tapi bukan berarti tidak ada badai yang bisa membawa masuk dalam hidup kita. Tidak ada badai yang, bukan berarti tidak ada badai yang bisa menghampiri hidup kita. Tetap ada badai, tetap ada pergumulan, tetap ada tantangan, tetap ada masa-masa sukar. Tetapi dia ada, Allah ada, Yesus ada di dalam hidup kita dan memberikan perlindungan buat setiap kita. Sehingga sekalipun ada badai, kita tetap lihat pertolongan Tuhan. Sekalipun ada badai, kita tetap lihat penghiburan dari Tuhan. Sekalipun ada badai, kita tetap lihat campur tangan Tuhan. Sekalipun ada badai, kita tetap lihat mujizat di tengah-tengah badai. Ingat perkataan Yesus ini, saudara. Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Aku tidak akan pernah berubah sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu. Aku tetap Dia. Wow, ini pernyataan Tuhan yang harus kita pegang. Tidak ada perubahan kasih setia Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang mengasihimu. Mungkin kau sedang jauh dari Tuhan hari-hari ini, tapi Dia tetap Allah yang mengasihimu. Saat yang kau kembali, saat yang kau berbalik kepada Tuhan, karena Dia tetap menantikan kau dan berkata, hai anakku, mari datang kepadaku. Yang kedua, dari perkataan Tuhan Yesus, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, mengajarkan kepada setiap kita, yang pertama, bahwa Tuhan hadir dalam setiap badai hidup kita. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita. Dan yang kedua, kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus ini bahwa kita tidak pernah berjuang sendirian. Ada banyak orang cepat capek, ada banyak orang cepat jenuh, ada banyak anak-anak Tuhan cepat lelah menghadapi masalah karena merasa berjuang sendirian. Sehingga akhirnya berkata, saya capek pendeta, saya selalu saya saja yang ngalah, saya aja yang ngalah. Saya capek, saya udah buat baik, saya udah lakukan ini, semua dianggap saya dan saya. Saya udah buat ini, saya udah kerjakan ini, saya udah lakukan ini, tapi saya kayak seakan-akan berjuang sendiri pendeta. Tahukah saudara, engkau tidak pernah berjuang sendiri, karena ada Tuhan yang menyertai engkau. Hal ini pernah dialami oleh Elia. Nabi Elia pernah mengalami bahwa dia merasakan, aku yang berjuang sendiri Tuhan. Aku berjalan seorang diri, akhirnya dia lelah. Akhirnya dia stres. Dia melarikan diri, dia bersembunyi. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18, saudara bisa lihat hal ini. Ayat 22. 1 Raja-Raja 18 ayat 22 bilang begini. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, lihat perkataan Elia ini saudara, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Hanya aku seorang diri yang berjuang. Bahkan ketika ditanya Allah, Elia, sedang apa engkau di sana? Dalam 1 Raja-Raja pasal 19-nya. Ayat 10 saudaraku, perhatikan ayat 10 dari 1 Raja-Raja pasal 19 ini. Tuhan tanya sama Elia, Elia sedang apa engkau di sana? Karena Elia pada saat itu bersembunyi, takut terhadap ancaman Isabel yang akan membunuh dia. Lalu Elia bilang begini sama Tuhan, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin cabut nyawaku. Elia merasa berjalan seorang diri. Elia merasa berjuang seorang diri. Bahkan di ayat yang ke-14 dari 1 Raja-Raja 19 ini saudara, jawabnya diulangi lagi pernyataan ini. Lihat saudara,
Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Hanya aku seorang diri yang berjuang. Cuman saya pendeta yang berjuang buat rumah tangga saya. Suami saya nggak pernah, istri saya nggak pernah, anak-anak saya nggak pernah. Cuman saya seorang diri yang berjuang mempertahankan rumah tangga ini, pendeta. Saya capek, saya lelah. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika engkau merasa seorang diri berjuang, engkau lupa bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu, maka disitulah engkau mulai hancur. Disitulah engkau mulai lemah. Disitulah engkau mulai terpuruk. Karena engkau lupa bahwa engkau tidak pernah berjuang seorang diri. Engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Roh Allah lah yang memberikan engkau kekuatan. Roh Tuhan lah yang memberikan engkau penghiburan. Jadi kalau ada di antara kita hari-hari ini, engkau yang sedang berada di dalam ibadah doa pagi saat ini, dan engkau merasa itu adalah diri saya, pendeta, saya merasa hari ini capek, saya jenuh, saya lelah ikut Tuhan, karena saya merasa berjuang di seorang diri. Saya udah buat baik kepada semua orang, tapi saya dilakukan yang jahat, saya difitnah. Saya udah buat orang yang baik, saya tetap dilakukan yang jahat. Saya udah berusaha lakukan ini, lakukan itu, tapi saya kayak seakan-akan berjalan seorang diri. Saya mau ingatkan engkau hari ini, saudara, engkau tidak pernah berjuang seorang diri. Karena ada Yesus, Dia katakan, aku menyertai kamu. Kalau Tuhan menyertai kita, maka ada kekuatan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka ada penghiburan. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti ada kepastian, pasti ada pengharapan dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa engkau berjuang seorang diri. No, you will never walk alone. Engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Engkau selalu bersama-sama dan disertai oleh Tuhan. Tuhanku, Tuhan kita semua, Yesus Kristus Allah Immanuel. Kalau kita percaya dan kita memegang hal ini, saudaraku, kita akan jalan, kita akan maju karena kita percaya. Saya tidak pernah berjalan seorang diri. Saya tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang memberikan penghiburan, ada tangan Tuhan memberikan kekuatan. Haleluya. Yang ketiga, dari perkataan Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman, mengartikan bahwa Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita, yang pertama. Yang kedua, bahwa kita tidak pernah berjuang seorang diri. Dan yang ketiga, kita belajar dari perkataan Yesus ini, berarti tidak akan ada yang membahayakan kehidupan kita. Jaminannya jelas. Yesus bilang dalam Lukas 10 ayat 19. Apa dikatakan Yesus di sana? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga apa? Tidak akan ada yang membahayakan kita. Lihat saudara, tidak akan ada yang membahayakan kita. Karena kita percaya tangan Tuhan pegang kita, maka kita aman. Karena kita percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita, kita tenang. Tuhan bilang tidak ada yang bisa membahayakanmu, anakku. Bahkan tidak ada satu senjata pun yang ditempan yang bisa melawan anak Tuhan. Itu jaminan Tuhan buat orang-orang benar. Itu jaminan Tuhan buat orang-orang yang mencari Tuhan. Sekalipun kau bilang, tapi saya dirugikan, pendeta, bukankah itu membahayakan hidup saya? Tuhan tahu cara memutarbalikkan keadaan. Dia Allah yang merubah kutuk menjadi berkat. Yusuf merasa seakan-akan dirugikan hidupnya, tapi akhirnya di ujung-ujungnya dia mengerti bahwa manusia boleh merekarekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tidak ada yang bisa membahayakan saudara dan saya. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa. Ini gak boleh kita lupa loh saudara. Makanya beberapa hari ke depan 7 hal saudara dikasih dalam Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Karena ini firman, ini perkataan Tuhan, ini firman Allah yang kita pegang, karena kita percaya firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau kita pegang, berarti kita punya kunci dalam kita menghadapi masa-masa sukar. Dan kunci yang keempat yang saya bagikan hari ini adalah, ingatlah bahwa Yesus mengatakan, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Maksudnya apa Yesus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman? Berarti yang pertama, Dia tetap menyertai kita di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan. Yang kedua, maksudnya apa? Yesus tetap menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Berarti kita tidak pernah berjalan seorang diri.
Dan yang ketiga, kita belajar apa maksudnya kalau Yesus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Berarti tidak akan ada yang membahayakan hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, apa maksudnya kalau Yesus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman? Maksudnya adalah Dia adalah Allah yang setia. Dia tetap pegang hidup kita. Bahkan walaupun seringkali kita memberontak, seringkali kita jauh dari Tuhan. Makanya firman Tuhan jelas katakan, barang siapa ku kasihi, Dia ku tegur, Dia ku hajar. Kadang Tuhan menghajar kita, kadang Tuhan menegur kita, kadang Tuhan mendidik kita, bukan karena Tuhan jahat, mengkhianati. No, Dia tetap Allah yang mengasihi. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Sebabnya Dia menegur kita, Dia mengajar kita agar kita berbalik, sebab kasih setianya tidak pernah berubah. Tadi kita sudah baca di dalam Yesaya bahwa aku tetap Dia. Maksudnya apa? Tidak ada perubahan dalam hidupku, kata Tuhan. Aku yang dulu tetaplah aku yang dulu. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Dari pihak Tuhan tidak ada perubahan, termasuk kasih setianya. Dia tetap mengasihi saudara, Dia tetap menopang saudara, Dia tetap memelihara saudara. Bahkan kau masa-masa sukar engkau hadapi, Dia tetap ada dalam kehidupan setiap kita. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita, bagaimana kita mesti mengerti. Ketika Yesus mengatakan, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, kita pegang perkataan Tuhan. Kita mengerti ada badai, ada pergumulan, ada masa-masa sukar. Saya tidak pernah berjalan sendiri, sebab Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Engkaulah Allah Immanuel. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap konsisten dengan hadirat. Engkau mengasihi kami bahkan dulu sebelum kami mengenal Engkau. Bahkan sampai sekarang dan sampai masa putih rambut kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami. Terkadang kami yang seringkali berubah-ubah sebagai manusia. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa ada badai, ada masalah, ada pergumulan, Tuhan tetap hadir dalam hidup kami. Ada badai, ada masalah, ada pergumulan, Tuhan, kami tidak pernah berjalan seorang diri. Kami tidak pernah merasa berjuang seorang diri, sebab tangan Tuhan yang kuat menghibur, menguatkan kami. Hamba-Mu berdoa ya Allah, menyerahkan setiap mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Setiap umat yang hari-hari ini merasa berjalan seorang diri, engkau yang merasa berjuang dengan masalahmu seorang diri, dan engkau merasa tidak ada orang yang mempedulikan hidupmu. Hari ini aku ingatkan dalam hidupmu bahwa ada satu pribadi Tuhan yang tetap ada dalam hidupmu, tidak pernah meninggalkan hidupmu. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka yang hari-hari merasa berjuang seorang diri, mereka yang hari ini merasa berjalan seorang diri. Ini adalah tipu daya muslihat iblis yang membuat mereka lemah, yang membuat mereka semakin hari semakin terpuruk. Hari ini setiap pikiran-pikiran yang mengintimidasi, yang pikiran-pikiran yang melemahkan, pikiran-pikiran yang membuat setiap mereka menyadari bahwa mereka berjalan seorang diri, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus ingatkan mereka. Hari ini mereka mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau ada dalam setiap perjuangan hidup mereka. Engkau ada dalam setiap masalah mereka. Engkau ada dalam setiap sakit penyakit mereka. Engkau mengasihi mereka bahkan ketika mereka terpuruk dan tidak ada lagi orang yang mempedulikan mereka. Engkau tetap Allah Immanuel. Engkau tetap mengasihi mereka. Jamah setiap hati yang terbuka Allah. Pulihkan hidup yang terluka di dalam nama Yesus. Hari ini setiap mereka mengalami kuasa Tuhan. Hari ini setiap mereka mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa firman termaterai, sehingga langkah hidup umat Tuhan semakin hari semakin beriman, semakin hari semakin maju, semakin hari semakin mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami ucapkan berkat buat setiap pokok-pokok doa kami. Kami bawa dalam doa-doa kami. Setiap mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar pada saat live ini, ibadah ini sedang berlangsung, Tuhan jamah. Bahkan setiap pokok-pokok doa yang kami terus doakan, kami bawa dalam altar kudus Tuhan. Kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya tangan Tuhan menopang kami. Kami berdoa sebab kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya kekuatan kami ada dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini bergumul dalam perekonomian mereka, dalam keuangan mereka. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, ya Tuhan.
Hamba berdoa juga buat bergumul mereka yang hari-hari ini mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa buat mereka yang bergumul buat masa muda mereka. Hamba berdoa buat mereka yang bergumul buat pasangan hidup mereka. Hamba berdoa buat mereka yang bergumul buat anak-anak mereka untuk dilawat dan keluarga mereka dijamah Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka untuk mendapatkan keturunan datang daripada Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang bergumul buat usaha, pekerjaan, bisnis mereka di masa-masa pandemik ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang bergumul buat setiap jiwa-jiwa yang terhilang dari keluarga mereka, agar Allah pulihkan, Allah jamah. Bahkan hamba berdoa setiap mereka secara khusus, mereka yang bergumul buat setiap orang-orang yang mereka kasih yang mungkin hari-hari sedang terhilang dari Tuhan. Bapa, kami hidup dalam tangan Tuhan. Betul Tuhan menyertai kami. Betul kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kami juga sadar ada masalah, ada kesusahan, ada badai dalam hidup kami yang sering menghampiri hidup kami. Itu sebabnya kami mau buat keputusan tetap membesarkan Tuhan di tengah-tengah badai yang kami hadapi. Karena kami tahu ketika kami membesarkan Tuhan, kami memuliakan Tuhan, dan kami mengagungkan Tuhan, maka kami akan melihat badai kami akan berlalu dan Tuhan kami akan dimuliakan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan hamba bawa ke dalam tangan Tuhan. Masing-masing Tuhan lihat mereka yang menangis di rumah mereka masing-masing. Mereka yang menangis karena pergumulan mereka, hamba berdoa Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus pulihkan, sehingga hari ini adalah hari perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami dilawat Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Ada kekuatan dari sorga turun atas setiap kami, umatmu di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Kami terima kuasa Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kota kami Tuhan, di mana kami ada. Kami ucapkan bangsa kami, kota kami diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami ucapkan berkat. Ditolong Tuhan, dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa buat jajaran Menteri, TNI, Polri, bahkan Panglima TNI, Kapolri. Kami ucapkan berkat buat BNPB, BNPT, kami ucapkan berkat buat KPK. Kami ucapkan berkat buat BIN, kami ucapkan berkat buat setiap pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati yang ada, bahkan setiap mereka pemerintah yang ada di daerah. Kami doakan dalam nama Yesus, beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mereka menghadapi masa-masa sukar ini. Biarlah mereka tetap terus berseru kepada Tuhan. Tuhan, jauhkan bangsa kami ya Tuhan daripada utang darah. Jauhkan bangsa kami dari permainan-permainan kuasa-kuasa kegelapan. Mainkan berbelas kasihan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami dilindungi, dijaga, diproteksi oleh darah anak domba Allah. Tuhan, jamah setiap pemimpin-pemimpin yang mungkin masih bergaul dengan kuasa-kuasa kegelapan. Oh, lawat mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap mereka yang berdiri di garda terdepan sebagai orang-orang yang mau berkorban di garda terdepan di tengah-tengah pandemi ini. Dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit Tuhan, volunteer, bahkan TNI, Polri. Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan menopang setiap mereka, sehingga mereka dipagari, diluputkan dari virus COVID dalam nama Yesus. Kalaupun ada yang terpapar, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Hari ini adalah hari penuh lawatan Tuhan. Firman yang sudah kami dengar termaterai dalam hati kami. Roh Kudus mengingatkan kami bahwa hidup kami ditentukan oleh tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami terpelihara dalam berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Pada akhirnya hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang pagi hari ini beribadah dalam ibadah doa pagi. Jerilah mereka dalam mereka mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Hamba percaya mereka semua dilawat Engkau ya Tuhan. Mereka semua dilawat Tuhan. Mereka semua dijamah Tuhan satu persatu, sehingga hati mereka dipulihkan, hati mereka dipenuhi dengan ucapan syukur. Angkatlah kedua belah tanganmu, umat Tuhan di rumahmu masing-masing. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat mereka, umatmu ya Allah. Sekalipun berbeda tempat, berbeda waktu, tapi biarlah kasih karunia Tuhan menopang mereka di rumah mereka masing-masing. Dalam setiap aktivitas kehidupan mereka di sepanjang hari ini, turun berkat kasih karunia Tuhan, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub, berkat Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup setiap kami. Bahkan sepanjang hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa.
Sama-sama kita katakan amin. 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 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Jangan pernah merasa berjuang sendiri. Tangan Tuhan menopangmu, tangan Tuhan menguatkanmu, tangan Tuhan menghiburmu. Kita ketemu lagi besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Bahkan teman-teman yang di Facebook, jangan lupa, kalau engkau merasa diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, bagikan. Jangan stop hanya di kita, karena kita rindu orang lain juga boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom, shalom.